Terjadikan apel gelar pasukan operasi kontingensi Amanusa 2 2019 ini untuk menyatukan tekad dan komitmen dalam rangka penanganan bencana bila Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga segala tugas pengabdian yang kita laksanakan bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian amanat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah serta kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kelapa II, 16 Desember 2019. Komandan Korps Primopori selaku Kaopus Amanusa 2 2019. Dr. Andes Anand Repandoko, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Kemarin takutnya kan kita nggak ada nih, kemudian bisa aja berdua nyalain kan, yuk ada yang protokol gitu kan, ada korsleting atau error gitu, karena kasus yang di Papua ini konfigurasinya, urutan datanya. Jadi sih kalau mau kan diambil lagi dari data yang lama kan, sama bisa aja kan. Makanya antara saya duduk di belakang itu nyakit pada toko yang paling nyala karetnya nggak ada kan. Udah gelap. Yang gimana? Kita mana ya? Di mimbar apel. Penghormatan pasukan pada pimpinan apel. Hormat! Rap! Tegak! Rap! Lapor apel gelar pasukan operasi kontingensi Amanusa 2 tahun 2019 dalam rangka penanganan bencana. Siap dimulai. Laksanakan. Diserahkan. Perhatian. Istirahat. Di tempat. Rap! Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan amanat Komandan Korps Primopori selaku Kaopus Amanusa 2 tahun 2019 sebagai berikut. Amanat Kaopus Amanusa 2 pada gelar
pasukan dalam rangka penanganan kontingensi bencana alam tahun 2020 tanggal 16 Desember 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala BNPB atau mewakili, Kepala BMKG atau yang mewakili, Kepala BNPP atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan para pejabat Satgas Opus Amanusa II Polri. Yang saya hormati para Dansat Korbimob, ulangi para Danpas jajaran Korbimob, para pejabat utama Korbimob, para perwira, brigadir dan bayangkara serta peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan. Menjadi perhatian bagi kita semua. Menyikapi hal tersebut, Polri beserta seluruh jajarannya, ulangi beserta jajaran Mabes Polri, bekerja sama dengan BNPB, BNPP, BMKG dan TNI serta pemerintah beserta potensi lainnya melaksanakan kegiatan Operasi Kontingensi Amanusa II 2019 dengan membentuk Satgas sebagai berikut: Satgas SAR, Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas Kedokteran dan Kesehatan, Satgas Lilik Sidik, Satgas Banops. Apel kesiapsiagaan yang diselenggarakan di jajaran Mabes Polri ini dilaksanakan dengan tujuan: yang pertama, melaksanakan bantuan personil dan peralatan kepada BNPB, BNPP atau Basarnas di lokasi terjadinya bencana, maupun BNPP untuk penyelamatan terhadap korban bencana. 3. Melakukan langkah-langkah siaga darurat, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. 4. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam penanganan bencana. 5. Pelibatan Polri secara aktif dalam upaya membantu penanganan bencana. 6. Melakukan pengamanan terhadap daerah bencana, pengungsian terhadap gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hadirin peserta apel yang saya hormati, saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga rawan terjadinya banjir dan tanah longsor. Sehingga kita harus selalu siaga dan memonitor perkembangan secara langsung maupun melalui media massa. Untuk menghadapi tugas tersebut, pada kesempatan apel kesiapsiagaan ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setiap Kasatgas agar memastikan sumber daya organisasi Satgasnya untuk siap operasional. Ketiga, pastikan setiap anggota Satgas mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsinya, terutama pada daerah bencana. 4. Setiap Kasatgas agar memastikan seluruh anggotanya dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri sesuai dengan standar operasi yang berlaku. 5. Laksanakan sinergitas dengan BNPB, BNPP, BMKG, unsur TNI dan potensi masyarakat lainnya serta pemerintah daerah. 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat dengan hadir di tengah-tengah anggota saat melaksanakan tugas. Para peserta apel yang saya banggakan. Mengawali amanat saya, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk hadir melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka apel gelar pasukan Amanusa II dalam rangka penanganan kontingensi bencana alam tahun 2019 dan tahun 2020. Hadirin peserta apel yang saya hormati, wilayah Indonesia berada pada posisi strategis di antara dua benua dan di antara dua samudra, serta dilalui garis khatulistiwa sehingga menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca. Posisi Indonesia juga berada pada garis tumpuan lempeng tektonik
Eurasia dan Pasifik dan Indo-Australia, serta letak geografis pada lingkaran cincin api gunung vulkanik dan hampir seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat berpotensi terjadinya bencana, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, gempa bumi tektonik, vulkanik dan erupsi gunung berapi, dengan turunannya serta tsunami, banjir lahar dingin dan tanah longsor. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, beberapa daerah tertentu sering mengalami banjir, longsor, abrasi, pantai dan cuaca ekstrim. Sedangkan pada musim kemarau, sering muncul kebakaran hutan dan lahan. Bencana terjadi diakibatkan juga oleh masyarakat yang kurang sadar akan lingkungan dan minimnya pengetahuan pengelolaan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hadirin peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan, seperti yang telah kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu telah terjadi beberapa bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Kejadian angin puting beliung di Provinsi NTT, banjir dan tanah longsor di Provinsi NTT, DIY, Kaltara, Sutra, dan Papua, serta Sumatera Barat. Catatan BNPB, sejak Januari hingga November 2019 telah terjadi 2.829 bencana, di antaranya puting beliung 880 kejadian, banjir 650 kejadian, tanah longsor 621 kejadian, kebakaran hutan dan lahan karhutla 508 kejadian, kekeringan 118 kejadian, gempa bumi 24 kejadian, gelombang pasang abrasi 14 kejadian, serta letusan gunung api 7 kejadian. Jangan lupa subscribe ya.